Ila zikrillahi wa zarul bait. Bersegeralah kalian dan tinggalkan urusan-urusan perniagaan kalian. Artinya memang orang sedang sibuk. Di bawah Jumat bersegeralah menunaikan fardu Jumat itu. Karena memang bukan hari libur. Maka habis Jumat itu orang tidak suruh istirahat. Tapi dikatakan faiza qudiyatis salatu fantashiru fil ardh. Bila kalian telah selesai menunaikan fardu Jumat itu, bertebaranlah kalian di muka bumi dan carilah rezeki yang dikaruniakan Allah kepada kalian. Artinya kita bukan disuruh istirahat, kita suruh kerja terus untuk mencari rezeki yang dikaruniakan Allah kepada kita. Dari sudut nas Al-Quran tegas dia bukan hari. Dari segi pemikiran dan penalaran kita, melihat kondisi kita, negara Republik Indonesia yang penduduknya beragam-ragam, tidak menganut satu agama, berbagai agama ada di sini. Maka saya berpendapat sebenarnya menjadikan hari Jumat hari libur itu justru lebih banyak mudarat daripada manfaatnya. Pernah suatu ketika di zaman Presiden Soeharto jadi presiden pada tahun 1990-an, santai-santai Pak Harto mengatakan ini ada beberapa ulama mengusulkan kepada saya supaya mengganti hari libur dari hari Minggu ke hari Jumat. Alasannya hari orang Yahudi sudah punya hari sendiri, hari Sabat atau hari Sabtu. Orang Kristen sudah punya hari sendiri, hari Minggu, hari libur mereka. Orang Islam mestinya menjadikan hari Jumat sebagai hari besar dan hari libur. Bagaimana pendapat saudara-saudara semua kita paham? Saya antara lain memberikan jawaban seperti tadi. Dari segi nas Al-Quran, jelas hari Jumat bukan hari libur. Dari segi kepentingan dakwah Islam, sebenarnya menurut sejarahnya, orang baru mulai menyelenggarakan sholat Jumat di kantor-kantor. Itu terjadi pada tahun 1950 ketika Mr. Safruddin Pramila Negara menjadi gubernur Bank Indonesia. Pertama kalinya lah Mr. Safruddin mengadakan sholat Jumat di kantor Bank Sentral Bank Indonesia pada tahun 50 itu. Menurut cerita Pak Safruddin Pramila Negara, sambil ketawa-ketawa beliau bilang, sebenarnya pegawai-pegawai saya itu sholat Jumat bukan karena takut sama Tuhan, mereka takut sama saya karena saya gubernur Bank Indonesia. Tapi lama-lama itu jadi kebiasaan. Lama-lama timbul kesadaran keislaman mereka. Lalu akhirnya mereka menunaikan fardu Jumat itu dengan kesadaran, bukan lagi takut kepada gubernur Bank Indonesia. Barulah Kiai Haji Wahid Hasyim pada tahun 1992 mengusulkan kepada Presiden Soekarno agar dibangun Masjid Baitur Rahim di samping Istana Merdeka Jakarta dan dibangun oleh Bung Karno. Masih ada masjidnya sampai hari ini. Orang baru ramai mendirikan sholat Jumat, akhirnya mendirikan masjid di kantor-kantor. Itu sesudah terjadinya peristiwa G30S. Banyak orang ketakutan dituduh PKI. Lalu yang tidak pernah kelihatan mukanya ke masjid ramai-ramai pergi menunaikan sholat Jumat. Sejak itu, dengan kesadaran sendiri, masjid berdiri di mana-mana, disponsori oleh pemerintah. Saya ingat ketika saya masih mahasiswa datang ke Jakarta pada tahun 1975 di daerah elit Kebayoran Baru Jakarta, hanya ada dua masjid. Satu Masjid Agung Al-Azhar
yang diimami oleh almarhum Buya Hamka. Ada satu masjid kecil, Masjid Syarif Hidayatullah, masjid orang Betawi. Tapi kemudian tahun 80, satu demi satu masjid berdiri. Mula-mula di Kementerian atau Departemen Pekerjaan Umum, terus di Mabes Polri, terus di Kejaksaan Agung, terus di Wali Kota Jakarta Selatan. Bermunculan masjid-masjid di Kebayoran Baru. Bukan dibangun oleh masyarakat, dibangun oleh pegawai negeri, dibangun oleh menteri yang memimpin kementerian yang ada di sekitar Kebayoran Baru. Andai kata hari Jumat itu dijadikan sebagai hari libur, maka masjid-masjid itu akan kosong. Tidak ada orang sholat Jumat di sana. Kalau sekiranya hari Minggu dijadikan hari kerja, hari Jumat dijadikan sebagai hari libur, maka umat Nasrani mereka berhak meminta kepada pemerintah supaya gereja-gereja didirikan di kantor-kantor pemerintah. Nah, pemerintah sekarang hari Minggu harusnya kita pergi ke tempat ibadat kami. Sekarang tak bisa lagi, karena kami harus kerja hari Minggu. Negara yang berdasarkan Pancasila harus memberikan pelayanan kepada semua umat beragama. Jadi pemerintah tidak punya pilihan, terpaksa harus membuat gereja-gereja di kantor-kantor pemerintah, di kantor-kantor Kodam, Kodim, Koramil, Mabes Polri, Kapolda, Kapolres, Kapolsek. Jadi dari segi kepentingan dakwah tidak ada banyak manfaat, lebih banyak mudarat daripada manfaat. Karena itu, ketika beberapa waktu yang lalu pemerintah memberikan kelonggaran bagi pegawai negeri ASN agar tidak full bekerja setiap hari datang ke kantor, tapi ada work from home, bekerja dari rumah, ada work from everywhere, bekerja dari mana saja, seperti zaman COVID kemarin, pakai komputer, bekerja dari mana saja. Lalu saya menyarankan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, ya, sebaiknya work from home, work from everywhere itu dilakukan hari Senin dan hari Selasa, tidak hari Jumat. Tapi beberapa sudah terlanjur work from home hari Jumat. Akibatnya di Kementerian KKP, Kementerian Kelautan dan Perikanan, masjidnya hampir tutup karena tidak ada pegawai menunaikan sholat Jumat di tempat itu. Jadi kita timbang-timbanglah berdasarkan akal pikiran kita, penalaran yang wajar, bahwa memang sebaiknya lah kita tetap seperti ini, menunaikan fardu Jumat. Habis ini kita balik ke kantor kita masing-masing untuk bekerja. Kita jalankan tugas-tugas kita sebagai umat Islam yang taat kepada agama. Dan saya berkeyakinan di negara kita ini agak berbeda dengan dua negara ASEAN yang lain, Malaysia dan Filipina. Malaysia tegas mengatakan Islam adalah agama resmi negara. Duli Yang Maha Mulia yang di Pertuan Agung adalah ketua agama Islam dan adat istiadat Melayu. Maka semua masjid di Malaysia dibangun oleh negara. Imam khatib sampai marbot masjid, sampai tukang pukul beduk di masjid itu semua adalah pegawai negeri di Malaysia. Sebaliknya Filipina, meskipun 90% penduduk Filipina itu beragama Katolik, Undang-Undang Dasar Filipina mengatakan Republik Filipina adalah secular state, adalah negara sekuler. Sebab itu dikatakan tidak boleh ada bantuan dana APBN dipergunakan untuk membiayai kegiatan keagamaan apapun. Gereja Katolik Filipina
berada di luar negara Filipina. Saya kira Indonesia berada pada posisi tengah-tengah antara Malaysia dan Filipina. Di beberapa tempat yang meskipun orang Islam mayoritas, tapi ada warga Tionghoa di sana. Ada pekuburannya sendiri, ada tepekongnya sendiri, ada kelentengnya sendiri. Ada umat Kristen di sana, ada gerejanya sendiri, APBD-nya, ada alokasi APBD untuk pembangunan dan pemeliharaan masjid. Ada juga dana APBD-nya untuk membantu gereja dan membantu kelenteng-kelenteng yang ada di kabupaten itu. Negara Pancasila memang harus memberikan pelayanan pada semua, menghormati semua agama. Malaysia tidak. Malaysia hanya membantu agama Islam karena agama Islam adalah agama resmi negara. Yang lain bukan agama resmi, karena itu tidak didanai dan dibantu oleh negara. Filipina sebaliknya, agama apapun termasuk agama Katolik yang mayoritas tidak dibantu dan difasilitasi oleh pemerintah Filipina. Saya kira ini sesuatu hal yang kita pikirkan dan renungkan bersama. Saya berkeyakinan bahwa prinsip-prinsip Islam harus kita wujudkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara kita. Jangan kita tinggalkan itu. Kita integrasikan agama dalam praktek-praktek penyelenggara negara sebagai bagian integral yang tidak terpisahkan satu dengan yang lain. Kita sering mendengar kita disuruh memeluk Islam secara kafah seluruhnya. Kalaupun seluruhnya itu belum dapat kita wujudkan, kita baru dapat mewujudkan setengah saja misalnya, maka yang setengah itu jangan kita tinggalkan. Teruslah kita berjuang memperbaiki keadaan yang kita harapkan bersama ke depan. Negara kita ini menjadi sebuah negara modern yang maju, negara yang adil dan makmur, namun tetap menerapkan nilai-nilai Islam, syariah Islam dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Mudah-mudahan Allah SWT akan memberikan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah.